Konsep dasar pendidikan yang ideal dapat dibagi menjadi 6 macam, yakni yang pertama dasar historis. Dasar historis merupakan dasar yang memberikan persiapan kepada pendidik dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu, berupa undang-undang dan peraturan-peraturan maupun berupa tradisi dan ketetapannya. Kemudian yang kedua yaitu dasar sosiologis, yakni dasar-dasar berupa kerangka budaya di mana pendidikannya itu bertolak dan bergerak, seperti memindahkan budaya, memilih, dan mengembangkannya. Yang selanjutnya yakni dasar ekonomis, yakni dasar yang memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia, keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber-sumber keuangan, dan juga bertanggung jawab terhadap anggaran pembelanjaan. Yang keempat yakni dasar politik atau administrasi, di mana dasar tersebut memberikan bingkai ideologi atau akidah dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang selanjutnya yaitu dasar psikologis, yang itu memberikan informasi tentang watak peserta didik, pendidik, metode yang terbaik dalam praktek, pengukuran, dan juga penilaian bimbingan, serta penyuluhan. Yang terakhir yakni dasar filsafat, yakni dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem yang mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar yang lain. Kemudian ada kebijakan baru yakni program Merdeka Belajar. Apa sih program Merdeka Belajar itu? Yakni meliputi yang pertama, USBN diganti ujian atau asesmen, yang bermaksud mengalihkan anggaran USBN untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yakni 2021 UN diganti, karena diduga UN menjadi beban siswa, guru, dan orang tua yang menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Yang ketiga yakni RPP dipersingkat atau efisien, sehingga menjadikan guru punya waktu lebih untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Yang keempat yaitu zonasi PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Selain itu ada juga kebijakan kampus merdeka. Ya, kebijakan kampus merdeka itu adalah lanjutan dari kebijakan sebelumnya, yakni program Merdeka Belajar. Kampus Merdeka mengusung 4 kebijakan di lingkup perguruan tinggi. Yang pertama, sistem akreditasi perguruan tinggi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Yang kedua, hak belajar 3 semester di luar prodi. Yang ketiga, yaitu membuka prodi baru. Yang keempat, kemudahan menjadi PTN BH, yaitu perguruan tinggi negeri badan hukum. Kemudian bagaimana sih respon perguruan tinggi secara nasional terhadap kebijakan pemerintah tersebut? Ada beberapa yang memberikan pendapat bahwa PTNBH adalah bentuk komersialisasi pendidikan tinggi yang mengeksklusi anak-anak dari kalangan tidak mampu, serta mempermudah kampus berbadan hukum dianggap sama saja memperluas praktik komersialisasi pendidikan. Dan juga ada sebagian berpendapat bahwa orientasi pendidikan semacam itu justru membunuh esensi kemerdekaan berpikir kritis sebagai manusia. Pendidikan tidak lagi menjadi alat pembebasan manusia. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa respon perguruan tinggi secara nasional yakni tidak menyetujui kebijakan pemerintah tersebut yang dianggap mengadakan komersialisasi pendidikan dan mematikan pembebasan manusia. Yang terakhir yakni pendapat saya bagaimana kebijakan tersebut diberlakukan di Indonesia. Menurut saya, apapun bentuk kebijakan pemerintah, tentu ada pro dan kontra dari pihak manapun. Sebaiknya, ketika pengambilan keputusan apapun itu, sebaiknya tidak memberatkan pihak dari tingkatan apapun, maupun dari tingkat rakyat biasa, baik itu rakyat yang berkasta maupun tidak, sehingga tidak mempersulit atau mempermudah pihak manapun, sehingga pihak yang dianggap dimudahkan itu tidak menyepelekan apapun kebijakan pemerintah.